Halo sahabat Abiyasa Channel. Gunung Lawu, sebuah gunung megah yang berdiri di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, di balik keindahan puncaknya yang memukau, tersembunyi kisah-kisah mistis yang telah hidup ratusan tahun lamanya. Banyak orang percaya bahwa Lawu bukan hanya sekedar gunung biasa. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia para leluhur. Malam ini, kita akan menyelami satu persatu misteri yang menyelimuti Gunung Lawu. Dari kisah hilangnya Raja Besar Majapahit, ritual-ritual kuno di puncak Hargodalem, hingga fenomena gaib yang masih sering dialami para pendaki sampai hari ini. Selamat datang di Abiyasa Channel, tempat di mana sejarah, mitos, dan misteri bersatu. Gunung Lawu telah lama menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual masyarakat Jawa. Tinggi menjulang hingga lebih dari 3.200 meter. Gunung ini seakan menjadi saksi bisu runtuhnya kerajaan besar Majapahit. Konon setelah Majapahit runtuh, sang raja terakhir Prabu Brawijaya V menyingkir ke arah timur mencari tempat untuk mengakhiri masa pemerintahannya sebagai manusia biasa. Beberapa naskah kuno menyebut beliau kemudian melakukan moksa di Gunung Lawu, lenyap tanpa meninggalkan jasad, kembali menjadi energi semesta. Sejak saat itu, banyak orang percaya bahwa roh sang raja masih menjaga gunung ini hingga sekarang. Nama Lawu sendiri diyakini berasal dari kata lawu-lawu yang berarti senyap, sunyi, dan angker. Sebuah simbol bahwa di gunung ini batas antara dunia nyata dan dunia halus begitu tipis. Gunung Lawu tidak hanya menyimpan keindahan alam, tapi juga banyak tempat keramat yang dipercaya sebagai pusat energi spiritual Jawa. 3 puncak utama Lawu, Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumila, masing-masing memiliki kisah mistis tersendiri. Hargodalem dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Brawijaya V. Banyak pendaki yang datang bukan untuk mencari pemandangan, tapi untuk melakukan laku tirakat dan semedi. Mereka datang dengan pakaian serba putih, membawa bunga, dupa, dan air suci untuk memohon petunjuk hidup. Lalu ada Sendang Derajat, sebuah sumber air di jalur pendakian Cetoh yang konon tak pernah kering, bahkan saat musim kemarau. Airnya dipercaya bisa membawa berkah dan keselamatan bagi siapapun yang meminumnya dengan niat baik. Dan di lereng Lawu berdiri Candi Cetoh dan Candi Sukuh, 2 peninggalan misterius dari masa akhir Majapahit. Bentuknya yang menyerupai piramida dan penuh simbol kesuburan membuat banyak arkeolog heran. Seolah-olah kedua candi itu adalah penanda jalan menuju dunia spiritual di puncak Lawu. Setiap malam satu suro, ribuan orang datang ke Gunung Lawu untuk melakukan ritual spiritual. Ada yang sekedar berdoa, ada pula yang melakukan semedi semalam suntuk di Hargodalem. Bagi masyarakat Jawa, satu suro adalah saat di mana tirai antara alam manusia dan alam gaib terbuka paling tipis. Beberapa pendaki mengaku melihat rombongan gaib, pasukan berpakaian prajurit kuno berjalan dalam diam menuju arah puncak. Yang lain mendengar suara gamelan halus dari kejauhan, padahal tidak ada siapapun di sekitar. Penduduk sekitar percaya itu adalah tanda bahwa para leluhur sedang berkumpul di alam mereka. Karena itulah, siapapun yang mendaki Lawu harus menjaga sikap dan ucapan. Di sini, setiap kata bisa menjadi doa, dan setiap langkah adalah janji dengan alam. Bukan rahasia lagi, Gunung Lawu dikenal sebagai gunung dengan kisah mistis paling banyak di Pulau Jawa. Beberapa pendaki menceritakan pengalaman aneh, seperti berjalan berjam-jam tapi tetap berada di tempat yang sama. Atau melihat warung yang ramai, padahal ternyata tidak ada siapapun di sana. Ada juga kisah legendaris tentang warung Mbok Yem, satu-satunya warung di atas gunung yang selalu buka meskipun tidak pernah terlihat pasokan logistik datang. Banyak yang percaya
Mbok Yem bukan manusia biasa, melainkan penjaga spiritual gunung yang membantu mereka yang tersesat. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang pendaki yang hilang selama 3 hari di puncak Lau. Saat ditemukan, ia mengaku dibawa ke sebuah perkampungan kuno di tengah kabut. Penduduknya ramah, memakai pakaian Majapahit, dan berbicara dengan bahasa halus. Namun ketika sadar, ia sudah berada di dekat Hargo Dumilah sendirian. Bagi masyarakat Jawa, Gunung Lau bukan sekedar tempat wisata atau pendakian. Ia adalah simbol kehidupan, tempat manusia kembali mengenal dirinya, alam, dan Sang Pencipta. Lau mengajarkan kesunyian, bahwa dalam diam ada kekuatan besar yang sedang bekerja. Dalam kabut yang menutupi pandangan tersimpan kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Gunung Lau. Ia tidak sekedar menyimpan cerita gaib, tapi juga mengajarkan arti kesadaran diri tentang bagaimana manusia bisa menyeimbangkan dunia lahir dan batin. Gunung Lau tetap berdiri megah hingga hari ini, menjadi penjaga antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Setiap batu, setiap pohon, dan setiap hembusan anginnya menyimpan cerita dari masa lalu yang belum sepenuhnya kita pahami. Mungkin suatu hari nanti, manusia akan benar-benar mengerti bahwa misteri bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimaknai. Terima kasih sudah menonton Abiyasa Channel. Jika kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak misteri dari tanah Jawa yang akan kita ungkap bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, di balik keindahan alam, selalu ada kisah yang menunggu untuk diceritakan.